Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah memperkenankan kita untuk bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah Jum'ah. Semoga ibadah Jum'ah yang kita laksanakan ini menjadi ibadah yang tercatat sebagai ibadah yang diterima di sisinya, sehingga menjadi tabungan kita nanti di akhirat, bahwa kita termasuk salah satu hamba Allah yang saat ini menghambakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapannya dengan melaksanakan ibadah Jum'ah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke haribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian saum, siam, sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian. La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita sudah memakluminya bahwa hari ini adalah akhir-akhir bulan Sa'ban, tanggal 29 Sa'ban. Tentu ini sudah termasuk satu bulan Sa'ban, dan setelah bulan Sa'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kita semua oleh para ahli dan para ulama tentang awal kapan kita melaksanakan Ramadan. Apakah Sa'ban 29 hari atau Sa'ban 30 hari? Kalau Sa'ban 29 hari, maka insya Allah besok kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kalau Sa'ban 30 hari, maka hari Ahad kita akan melaksanakan saum Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
untuk mendasari materi yang saya sampaikan ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua surat Al-A'raf ayat 198. Allah berfirman, wa tarahum yang duruna ilaika wahum la yubsirun. Dan kamu melihat mereka, melihat kamu, sesungguhnya mereka tidak melihat. Wa tarahum, sesungguhnya kamu melihat, dengan kata taro, ro'a, yaro, melihat mereka yang duruna ilaika, mereka melihat kamu, dengan kata yang duruna, wahum la yubsirun, sementara mereka tidak melihat, dengan kata yubsirun. Kata tarahum, ya, yang duruna, yubsiruna, sama-sama artinya melihat. Inilah yang menjadi fenomena kenapa, ya, penentuan awal bulan Hijriah dan terutama ketika menentukan awal Ramadan atau awal bulan Syawal sering terjadi, ya, perbedaan, padahal dalilnya sama. Ya. Inilah penafsiran atau pemaknaan dari kalimat. Ketika Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa in ghamma 'alaikum faqdurulah. Jika kamu melihat hilal bulan pertama, maka saumlah kamu. Bulan pertama di bulan Ramadan, maka saumlah kamu. Dan ketika kamu melihat bulan pertama di bulan Syawal, maka berhari rayalah kamu sekalian. Jika mendung tidak terlihat hilal itu, maka kira-kirakanlah. Dalam hadis yang lain, fa'akmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya, ya, sab'an, ya, tis'a wa isruna. Sempurnakanlah bulan Sa'ban itu 30 hari, ya. Salasina 30 hari. Fa'akmilul iddata sab'an salasina. Sempurnakanlah bulan Sa'ban itu 30 hari. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal, maka, ya, Rasulullah berpegang terhadap kesaksian salah satu atau beberapa sahabat yang melihat langsung hilal bulan pertama. Ketika ada sahabat yang datang sekalipun dari orang Arab pesisiran atau pesisian, ketika dia bersumpah, demi Allah, saya sudah melihat hilal, ya, sore tadi atau tadi, saat tadi. Maka Rasulullah, ya, menyampaikan kepada para sahabat bahwa besok kita puasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ya. Karena sarana yang ada untuk menentukan tanggal 1 Syawal itu, itulah caranya di zaman Rasul. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kebijakannya, hikmahnya, karena fenomena alam tidak bisa dihindari. Ada kalanya mendung, ada kalanya terhalang, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan satu, ya, solusi. Wa in ghamma 'alaikum. Kalau seandainya mendung, bulan pertama itu tidak terlihat, maka Allah melalui Rasulnya memberikan sebuah solusi. Genapkanlah bulan Sa'ban itu atau bulan Ramadan itu 30 hari. Walaupun pada kenyataannya sudah masuk. Karena emang tidak ada lagi informasi yang menentukan bahwa besok itu sudah tanggal, ya, 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu teknologi, maka, ya,
timbullah ilmu-ilmu astronomi, ilmu-ilmu falak, ilmu-ilmu hisab, sehingga bisa menentukan ya perhitungan bagaimana peredaran bumi, matahari, bulan itu, sehingga bisa ditentukan kapan tanggal 1, kapan tanggal ya akhir bulan atau awal bulan, dengan perhitungan ya, yang konsisten pergerakan daripada bumi, bulan, dan matahari. Ya. Sehingga inilah terjadi sebuah perbedaan. Ketika seseorang ataupun para ulama, sebagian para ulama sekalipun tidak melihat secara langsung, tapi secara ilmu pengetahuan sudah wujud hilal, sudah timbul ya hilal itu di atas ufuk 0 derajat ke atas, maka sekalipun tidak melihat secara langsung itu sudah sampai kepada kita bahwa bulan baru itu sudah masuk ya. Sekalipun 0, derajat, secara ilmu pengetahuan dan disepakati oleh para ulama, tidak ada yang membantah bahwa ya ketika hilal bulan pertama itu 0, berapa pun, maka semuanya sepakat bahwa bulan itu sudah 0, ke atas. Fenomena pada awal Ramadan sekarang, nanti jam 13:28 itu adalah ijtima'nya atau berakhirnya bulan ya. Posisi bulan sudah 2 derajat ya. Hari ini, hari Jumat ini sudah disepakati bahwa tinggi bulan itu terutama di Saralangun ini 2 derajat 38 menit ya. Maka secara ilmu hisab tidak bisa disangkal lagi oleh semua ulama pun, oleh semua ilmuwan pun, bahwa bulan sudah di atas ufuk. Sehingga besok harus puasa, karena besok sudah bulan Ramadan. Ya. Akan tetapi ketika kita menggunakan ru'yatul hilal, kita melihat secara langsung, ini pun menjadi sesuatu yang bisa dijadikan dasar oleh sebagian ya umat Islam. Karena Rasulullah SAW pun melihat secara langsung. Ya. Kemudian berdasar kepada ya ketaatan kepada para pemimpin. Di sini berbicara para pemimpin. Orang yang ya, merujuk kepada hisab, dia juga punya pemimpinnya. Orang yang melihat kepada ru'yat, merujuk pada ru'yat, juga dia ada pemimpinnya. Sementara perintah untuk taat kepada pemimpin itu adalah sebuah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu sekalian. Pemimpin kamu sekalian itu dalam hal ini kalau berbicara masalah agama adalah para ulama. Para ulama yang menentukan ya kriteria-kriteria ataupun syariat-syariat agama. Maka ketika berbicara ya, kita menggunakan hisab, kita merujuk kepada para pemimpin yang barangkali para ulama yang menyampaikan tentang keutamaan hisab atau keakuratan hisab untuk menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Pun demikian ketika orang yang melihat merujuk pada ru'yat juga ya merujuk pada ya, kesepakatan para menteri agama. Ya. Para menteri agama Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, dan Singapura itu sudah bersepakat bahwa tanggal 1 itu disepakati ketika hilal sudah di atas 3 derajat. Kalau sudah di atas 3 derajat, maka itu akan ditentukan tanggal 1 Syawal. Ya. Kalaupun mendung, maka digenapkan 30 hari. Nah, selama persepsi ini itu tidak ada kompromi bagaimana seseorang melihat secara langsung dengan mata indera
dan yang lain melihat secara ilmu, rujukannya berbeda, referensinya berbeda, maka tidak terelakkan menjadi satu keniscayaan terjadinya sebuah perbedaan. Tidak bisa terelakkan karena sudut pandang, cara mengambil keputusannya berbeda. Yang satu melihat bahwa sekalipun di bawah 3 derajat asal 0 derajat ke atas, maka itu sudah muncul bulan baru dan menentukan tanggal 1. Sementara yang satu harus 3 derajat. Ya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai umat, ya, sebagai umat tentu tidak boleh kita memaksakan dengan kapasitas ilmu kita. Kita merujuk pada para ulama. Mana yang kita yakini? Karena ibadah ini syaratnya 3. Yang pertama harus iman, yang kedua harus berilmu, dan yang ketiga harus ikhlas. Ya. Selama kriteria itu ada dalam kita melaksanakan saum besok, kita melaksanakan saum besok hari Sabtu, harus ada karena iman dan yakin kita bahwa besok hari bulan Ramadan. Dan karena kita tahu kenapa besok tanggal 1 Ramadan. Oh ternyata ya hilal sudah muncul walaupun di bawah 3 derajat. Sudah di atas 1 derajat. Berarti sudah bulan baru. Dan betul-betul kita pun akan melaksanakan saum itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan. Pun demikian, ketika saudara-saudara kita yang lain barangkali merujuk pada ya hasil keputusan ya, sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang akan menunggu hasil daripada ru'yat hilal ya nanti maghrib ya. Maka ketika mereka tidak melihatnya, maka Sa'ban akan digenapkan sehingga mereka akan saum di hari Ahad. Tapi mudah-mudahan kita berharap ya, walaupun sangat tipis sekali, mudah-mudahan ada keajaiban sehingga orang yang melaksanakan melalui jalur ru'yatul hilal, melihat langsung secara hilal, itu nanti maghrib atau menjelang maghrib bisa melihat hilal sehingga bisa sama-sama melaksanakan ya saum Ramadan pada hari esok. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam tentu kembali kepada niat kita ya, bahwa bulan Ramadan atau saum itu betul-betul ibadah yang harus kita perhatikan ya. Sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai pelaksanaan ibadah saum besok itu tercederai, ternodai dengan ya bagaimana hubungan di antara kita sesama muslim karena satu perbedaan dalam menentukan 1 Syawal atau 1 Ramadan besok. Itu berbeda. Itu jangan sampai terjadi. Karena niat kita ingin beribadah dan sama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1 bulan, sama-sama 1 bulan. Sekalipun ada yang mengawalinya, bukan mengawali di luar bulan Ramadan. Mereka yakin bahwa bulan Ramadan sudah masuk besok. Ketika mengawalinya hari Ahad, bukan gak mau mereka melaksanakan saum di hari Sabtu besok. Karena mereka yakin bahwa belum terlihat secara kasat mata. Sehingga ibadah itu butuh keyakinan. Ya. Ala kulli hal, kita sebagai umat muslim, mari kita sama-sama jaga kebersamaan dan persaudaraan ya umat Islam dalam rangka menjaga kehusuan ibadah saum yang akan kita laksanakan besok. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kullihi
walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk menambahkan khutbah yang pertama, saya sampaikan bahwa sekalipun ada perbedaan saum Ramadan, apakah hari Sabtu atau hari Ahad, insya Allah ya, itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara dalil dan kebenaran. Ya. Sekalipun ada perbedaan, karena dua-duanya berdasarkan ya rujukan yang valid, ya, yang valid, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Yang pasti ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita melaksanakan saum di hari Sabtu? Karena kita sudah mengetahui bahwa bulan sudah muncul 2 derajat ke atas. Ya. Dan insya Allah Allah akan menerima. Dan barangkali kita menyampaikan bahwa kita punya pemimpin yang sudah menyampaikan bahwa panduannya, rujukannya seperti itu, maka insya Allah kita akan selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Sekalipun orang yang barangkali ya ketika ditanya, kenapa engkau tidak saum hari Sabtu? Kenapa engkau saumnya hari Ahad? Ya. Maka selama dia bisa menjawab bahwa kami tidak tahu, kami hanya ikut ya terhadap para ulama yang menjadi pemimpin kami, dan kami pun tahu bahwa hilal belum kelihatan. Hilal belum kelihatan, sementara Rasul menyuruh kita harus bisa melihat hilal ketika menentukan tanggal 1. Maka insya Allah selamat. Kita sama-sama saling mendoakan, saling menjaga kekhusyuan. Ya. Bagaimana pelaksanaan saum Ramadan besok selama 1 bulan, kita laksanakan secara khusyuk, secara berjamaah, secara bersama-sama, jaga persaudaraan di antara kita. Jaga persaudaraan di antara kita. Umat Islam harus betul-betul lebih ya mengedepankan persaudaraan, mengedepankan kebersamaan. Ya. Dan ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Maka insya Allah bagi ya jamaah kita Masjid Taqwa Kauman Singkut, berdasarkan edaran daripada pimpinan Perserikatan Muhammadiyah dengan dasar-dasar disampaikan kepada kami, maka nanti malam insya Allah kita sudah mulai sholat tarawih. Ya. Kami mengundang untuk sama-sama bisa menghadiri dan bisa melaksanakan pelaksanaan sholat tarawih di masjid kita ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi ilmu dan pengetahuan, sehingga pelaksanaan ibadah saum besok betul-betul kita laksanakan secara hikmat dan khusyuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ta'abudana wa takhaswana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.